adanya Mhm. laporan yang berkaitan bahwa ada salah satu petugas pencoklitan Mhm. yang melakukan coklit itu ditugaskan dilimpahkan ke orang tuanya. Mhm. Padahal kan secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sahabat Bawaslu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, di episode ketiga untuk ngabuburit pengawasan bersama sahabat Wascam, kita sudah kedatangan salah satu alumni Panwascam. Nah, eh ini tentu Sri Kandinya Panwascam. Kalau kemarin ada Mbak Indah, sekarang ada Mbak Lutfi Nur Hidayati. Yanti. Oke. Mbak Lutfi ini adalah Panwascam Tegal Timur, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Mbak Lutfi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya Allah, ini udah kayak ini ya. Ya, pelayanan Iya kan, ini puasa Iya, ceritanya. Ya kan? Puasa. Untuk sambil menunggu ngabuburit teman-teman semua, sambil menunggu buka puasa bersama, nanti kita akan sharing-sharing. Mbak Lutfi yang akan sharing terkait dengan pengalaman pada saat menjadi Panwascam di Tegal Timur. Nah, sahabat Bawaslu mungkin pengen tahu nih terkait dengan dinamika di Tegal Timur. Nah, tapi sebelumnya pengen nanya nih, boleh tahu nggak alasan kenapa mendaftar Panwascam di Tegal Timur? Nah, mungkin sahabat Bawaslu, ini Bu Lutfi ini Panwascam Pemilu dan Pemilihan. Nah, pada saat pemilu, kenapa memilih untuk menjadi Panwascam? Pertama nih Bu, pertama adalah panggilan hati. Panggilan hati, karena jujur aja ya, aku atau saya nih? Serah, senyamannya. Saya itu dulu orang yang sangat kental mengkritik proses demokrasi Oh, di siap. Indonesia. Jadi setiap kajian saya ketika di organisasi itu selalu berbicara tentang pemerintahan, proses demokrasi terutama, apalagi ketika berbicara money politik, maka kaum muda sangat santer ya berbicara. Nah, kemudian tergugahlah saya untuk mendaftar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah usia saya sudah karena kan sebelumnya itu ketika saya mau mendaftar kan usia belum sampai tuh. Jadi dulu itu masih sekedar menjadi pemantau, yang tidak terjun secara langsung. Dan yang ketiga adalah yang jelas upgrade ilmu, kemudian upgrade teman, kemudian upgrade jangkauan itu sih Bu. Kalau Terus kan dari pemilu udah selesai, ada rekrutmen macam pemilihan existing. Juga apa yang membuat aduh aku mau deh ikutan lagi, padahal nantilah teman-teman bakal tahu tugasnya tuh nggak segampang itu gitu. Tapi kenapa kok mau mendaftar lagi? Nih mau yang jujur apa ya? Boleh dong jujur. Kalau ini ya, alasan kenapa melanjutkan mendaftar existing. Yang pertama pastinya lagi-lagi karena kemarin pemilu ya, pastikan ada dinamika atau ada perbedaan antara pemilu dan pemilihan atau pilkada ini. Jadi pastinya pengen upgrade lagi juga ke pemilihan ya, ke suasana ya. Atmosfer pemilihan itu apakah sama dengan pemilu, kemudian kerja pengawasannya ini sama nggak sih, flat nggak sih, atau lebih menantang, atau ada hal-hal yang lebih yang lebih bisa mengupgrade lagi ya pastinya ya. Apalagi kan dari peraturannya aja itu udah berbeda antara pemilu dengan pilkada ini gitu. Jadi ternyata ketika di pemilihan ini kita itu nggak bisa menggunakan sepenuhnya regulasi yang ada di pemilu. Betul. Nggak sih? Betul. Karena dasar hukumnya kan juga berbeda ya antara pemilu dan pemilihan. Ada beberapa hal yang berbeda. Nah, tadi Mbak Lutfi sudah cerita terkait dengan alasan ikut Panwascam. Nah,
Di Panwascam Tegal Timur sendiri, tadi kan saya sudah menyampaikan Mbak Lutfi adalah di Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Mhm, Humas. Boleh betul. ceritain nggak ke sahabat Bawaslu tugasnya apa aja? Eee, Tugas dari pencegahan Parmas sebenarnya kan, kerja di pengawasan ini kita kolektif kolegial, Mhm, tapi memang ketika ada bagian kerja yang si kita, maka kita akan menjadi PIC. Kerjanya apa aja? Yang pasti pertama ketika, dari segi hukum dulu ya, Bu, ya. mhm, Dari hukum sendiri semisal ada dugaan pelanggaran, semisal ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, maka kita yang dari divisi hukum itu harus menjadi, apa ya, garda terdepan ya, mhm, garda terdepan untuk mengajak teman-teman sesama komisioner ini untuk melakukan kajian, pasal per pasal. mhm, Kemudian, terutama pasal yang berkaitan dengan hal yang sedang kita bahas. Kemudian untuk pencegahan, pastinya setiap kita melakukan pengawasan, sebelum melakukan pengawasan kita mengutamakan yang namanya pencegahan. mhm, Kenapa? Karena memang, menjadi amanah, kami di Panwascam saat itu, eee, sebelum melakukan pengawasan, sebelum melakukan kerja itu utamakan pencegahan baik secara lisan maupun tertulis. Jadi apa ya, menjadi salah satu ruh kerja kita sebagai pengawas. Kemudian di Parmas pastinya untuk, sosialisasi-sosialisasi, kemudian untuk, apa ya, menyampaikan ke masyarakat mengenai kerja-kerja mhm, pengawasan, terutama pengawasan partisipatif, kita itu, juga menjadi garda terdepan gitu, untuk, menyiapkan mhm, materi-materi, kemudian narasumber yang perlu kita rekomendasikan, mhm, kemudian, eee, hal-hal yang berkaitan dengan humas lah. Nah, kemudian untuk humas pastinya, ini kaitannya dengan wajah mhm, lembaga ya. mhm, Wajah lembaga, kita juga harus memberikan apa ya, motivasi terutama ke teman-teman staf yang bagian humas untuk, menyusun menyusun agenda, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehumasan untuk di-post atau disebarluaskan ke masyarakat, apa-apa saja sih kerja pengawasan begitu. Bagaimana sih Panwascam? Jadi jangan sampai keberadaan kita sebagai pengawas itu hanya dilihat sebagai lembaga saja, tetapi, tidak terlihat kerjanya. Nah, fungsi humas itu di situ, bahwa mhm, kita itu ada loh, Panwascam itu ada loh, kita tuh bekerja. Walaupun mungkin karena jumlah kita sedikit ya, Bu, mhm, jadi itu mhm. tidak banyak masyarakat luas itu tahu Iya, kerja-kerja kita di pengawasan, itu sih. itu salah satu, banyak banget ya. Jadi Mhm, tidak semudah, jadi tidak hanya pengawasan, tetapi juga ada beberapa hal peritilan-peritilan yang kadang-kadang mungkin, masyarakat kurang paham. mhm, Salah satunya adalah pencegahan, mhm, karena betul, ya tadi tugas utamanya untuk Bawaslu adalah pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Nah, maka, mhm, kita selain mengawasi, yang diutamakan adalah pencegahan. Nah, ada nggak, mungkin di divisinya Mbak Lutfi itu megang tahapan apa aja? Karena kan orang tuh taunya kan kampanye, mhm mhm, coblosan. mhm Nah, mhm, bisa jelasin nggak betul sebenarnya tuh betul, tahapan itu apa aja? heeh. Kalau untuk, secara spesifik tahapan yang jadi PIC dari, divisi KP2H ini yang pertama itu kita di pengawasan penyusunan dan pemutahiran Mhm, data pemilih ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada tahapan Tungsura mmm, Tungsura ya itu. Tetapi secara general itu memang, kerja pencegahan itu harus ada di mhm, setiap tahapan. betul, Baik kita pengawasan terhadap, petugas coklitan, mhm, baik terhadap proses tungsura, mhm, baik pendaftaran, kita mhm, harus selalu apa ya, melakukan pencegahan. Tentunya bukan hanya saya yang melakukan pencegahan, tetapi sesama satu tim Tegal Timur, kita melakukan pencegahan bersama. nah, selama ini, selama, pengawasan dari pemilu dan juga pemilihan gitu, ada nggak dinamika yang terjadi, terkait dengan pengawasan? Hal-hal mungkin ada Mmm, sesuatu yang unik, sesuatu yang seru yang bisa share ke sahabat mhm mhm. Bawaslu? Unik, seru, banyak Bu, Banyak, banyak. contohnya? Kayaknya setiap tahapan itu ada ya, Mhm, karena mhm, memang ini kan hal pertama buat saya. mhm, mhm, Jadi itu excited banget saya tuh
sesuatu itu hal yang unik. Mungkin salah satu contohnya itu atau salah 2 contohnya, waktu Tungsura ya, waktu pemutahiran, penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih, waktu pengawasan itu salah satu pengawas kami menemukan oh tidak, adanya laporan Bu, adanya Mhm laporan yang berkaitan bahwa ada salah satu petugas pencoklitan mhm yang melakukan coklit itu, dilimpahkan ke orang mhm tuanya. mhm Padahal kan secara aturan itu ya nggak boleh, mhm. SK ini atas nama si A, ya yang bertugas si A, Iya, tetapi dia tuh malah melimpahkan kepada mhm orang tua atau mhm. saudaranya gitu. Tapi sudah dilakukan, pencegahan, sarper dan lain Udah, sebagainya? alhamdulillah, kita langsung melakukan Mhm pencegahan. Kita datang ke salah satu ini ya, atasan dari si petugas itu, kita datangi, kita lakukan upaya pencegahan secara lisan, kemudian kita kirimkan sarper, surat mhm saran perbaikan, karena itu kan bagian dari, tugas administrasi kami melakukan pencegahan sarper. Setelah itu alhamdulillah langsung mhm. ditindaklanjuti dan kami mendapatkan balasan dan setelah kita cek waktu pencoklitan selanjutnya udah Nah, jadi, sahabat Bawaslu mungkin ada yang menganggap, eee, pemilihan itu hanya kampanye, mhm, pemungutan suara, tapi, dalam proses itu ada namanya pemutahiran data pemilih, yaitu betul, coklit. Mungkin sahabat Bawaslu ada yang mungkin pernah waktu itu didatengin untuk dicek. Nah, mhm seharusnya yang namanya petugas coklit Pantarlih ini mencoklit sendiri sesuai dengan SK, mhm tapi kadang-kadang ada yang apa ya, mhm tidak melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, itu yang mhm menjadi pengawasan kita. Nah, eee, kalau Mbak Lutfi sendiri, kan pekerjaannya jadi kalau mungkin sahabat Bawaslu dengar banyak sekali ya. mhm. Ketika nanti di pemilu yang akan datang, mau daftar lagi enggak? Tuh, Ya Allah, ini pertanyaan yang berat dan aduh berat. Mhm. berat. Secara ini ya, secara apa sih, secara naluri ya, pastinya ada ya, ada Mhm karena kan kerja menyenangkannya adalah walaupun kita itu kerja penuh waktu, walaupun kita sering laporan, tetapi itu, kita itu merasa bahwa mhm mhm berfungsi secara sosial ya, mhm terutama apalagi ketika bertemu dengan orang-orang, ketika kita menyampaikan, kita dari nah mhm nanti, mhm masyarakat itu, "Oh nggih monggo." Jadi, apa ya, ada rasa bahwa pengawas itu, di masyarakat itu masih mhm. masih dianggap itu secara naluri tentunya Iya. saya itu ya ada, cuman kita nggak tahu depannya gimana, Mmm. nggak Ah? tahu. Ya, serem banget, aku jadi Iya kan sedih. itu kan namanya Iya. ini Ya kan jikalau ada jodoh, jikalau betul, umurnya ada. Nah, tadi kan juga dibahas terkait laporan. Nah, laporan apa yang paling menyita waktu? berat banget pertanyaan. Berarti Semua menyita waktu, Bu, menyita semua waktu. menyita waktu, tapi memang kondisinya itu terkadang tergantung kita ya. Mhm, Tapi memang yang paling menyita waktu itu pastinya di laporan-laporan akhir ya. mhm, Laporan akhir itu paling menyita waktu dan saat laporannya itu harus, apa ya, berbarengan dengan tahapan-tahapan yang lain. Itu mhm, memang, dua dua, apa ya, 2 poin itu. Ketika kita ditunggu laporan form A saat pengawasan kampanye, mhm, tapi di saat yang bersamaan kita harus laporan, hasil, apa ya, pengawasan heeh, melekat mhm, pemutahiran, mhm. belum lagi nanti dan sebagainya. Kalau di laporan akhir memang karena ini ya, Iya banyak, mhm, karena judulnya mhm banyak, mhm, kita hampir kayak skripsi, jadi memang itu memakan waktu. Scroll itu sih, Bu, tapi memang semuanya itu happy gitu, happy. kita tetap senang. Karena, kalau kata Bu Loli itu, pengawasan itu harus riang gembira. Nah, kalau ketika kita melaksanakan tugas dengan riang gembira, maka pasti akan lebih maksimal, tidak Mhm. ada apa, beban, ya. Maka, kalau kata Bu Loli, kita harus melaksanakan pengawasan dengan riang gembira. Nah, terakhir, apa sih harapan, Mbak Lutfi untuk Mhm. Bawaslu, terutama untuk Bawaslu Kota Tegal? Harapan Mmm, gitu.
Jadi kalau dituliskan dalam naskah mungkin bakal tebal. Guys, bikin novel. Tetapi ini kan ini ya secara langsung harapannya sih yang pertama pastinya saya pribadi berharap bahwa kedepannya Amin. makin menjadi lembaga yang jadi lembaga yang diminati masyarakat dalam hal ini kepercayaannya meningkat, kemudian Bawaslu menjadi lembaga yang bisa tasnya dengan baik, kemudian Bawaslu tentunya khususnya Kota Tegal ini, khususnya Kota Tegal tetap solid, Amin. kompak, tetap terjaga kekeluarganya karena memang tipsnya itu kan benar-benar family ini banget ya. Aduh. Family office family apa family office? Itu yang dirasakan ya? Oh, itu yang dirasakan saya selama di Panwascam ini ketika bermain. Ya harapannya tetap terjaga seterusnya. Ever after apa itu? Ya itulah. Iya. Nggak tahu. Happily ever after. Amin. Ya, jadi tentu kami dari Bawaslu Kota Tegal senang ya ketika misalkan Panwascam merasa bahwa datang ke kantor Bawaslu itu serasa keluarga, karena tentu kita ingin menjalin kesulitan cara merangkul. Itu tadi ngobrol asik dengan Mbak Lutfi ya sambil kita menunggu ngabuburit buka puasa. Terima kasih Mbak Lutfi waktunya sudah menyempatkan datang ke sini gitu karena sudah tidak menjadi Panwascam ya karena sudah selesai tapi sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi podcast ngabuburit di Bawaslu Kota Tegal. Sahabat Bawaslu, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi ditunggu episode selanjutnya terkait dengan ngabuburit. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Yang jelas jangan lupa untuk selalu menjaga demokrasi kita. Nah, saya mau nantangin Mbak Lutfi, masih hafal nggak tagline-nya Bawaslu? Hafal nggak ya? Kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita masih hafal. Terima kasih sahabat Bawaslu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.